Bau nanti Pak sama dia. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Syahratul Al-Fadzilah selaku moderator yang akan memandu presentasi hari ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah era kartografi modern. Materi pertama akan dibahas oleh Randi Alfiansyah. Baik, kepada permateri, kami persilakan untuk menyampaikan materi. baik. Terima kasih buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan ciri khas dari era kartografi modern. Jadi, kartografi modern ini ditandai dengan penggunaan teknologi digital seperti satelit, GPS, dan GIS, sehingga peta lebih akurat, cepat, dan mudah diakses. Eh, Ciri khas dari era kartografi modern ini ada GPS untuk menentukan lokasi dengan lebih akurat. Yang kedua, ada GIS untuk mengolah dan menganalisis data spasial. Yang ketiga, ada peta bersifat interaktif dan online. Peta ini tidak hanya dicetak, tetapi bisa diakses melalui internet seperti Google Maps dan Google Earth. Yang keempat, pemetaan citra satelit dan pengendaraan jauh. Data peta ini diperoleh dari satelit, drone, atau peta udara sehingga lebih akurat. Untuk teknologi pendukungnya itu ada drone. Kenapa? Karena digunakan untuk mengambil foto udara suatu wilayah dengan detail. Yang kedua itu ada GIS. Yang ketiga itu ada sistem, software pemetaan digital seperti ArcGIS, QGIS, AutoCAD. AutoCAD. Yang keempat ada GPS. Yang kelima ada LiDAR. LiDAR ini untuk pemetaan topografi, pembuatan model 3D, pemetaan hujan, mitigasi bencana, atau infrastruktur dengan tingkat akurasi tinggi. Next, yang kedua, jelaskan contoh peta pada periode era kartografi modern ini. Jadi di sini ada 5. Yang pertama itu ada Google Map. Peta ini peta yang dapat diakses melalui internet dan aplikasi. Pengguna ini bisa melihat jalan, lokasi, tempat, jarak, dan navigasi secara langsung. Yang kedua itu ada peta navigasi GPS. Peta ini digunakan untuk menentukan posisi dan arah perjalanan secara hotel menggunakan satelit GPS. Yang ketiga ada peta topografi modern. Peta ini menunjukkan bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, dan ketinggian dengan data yang sangat akurat menggunakan teknologi survei modern. Yang keempat, peta GIS. Peta yang dibuat dengan sistem komputer untuk menganalisis dan mengolah data geografis, misalnya peta penggunaan lahan atau peta persebaran penduduk. Yang terakhir ada peta citra satelit. Peta ini yang dibuat dari gambar satelit mengelilingi bumi, sehingga menyampaikan kondisi permukaan bumi yang sangat nyata. Sekian dari materi saya, dilanjutkan oleh Marsila. Kembangan manusia dalam memahami kartografi pada era modern. Baik, dulu peta itu digunakan sebagai untuk mencari arah dan navigasi. Namun, setelah berkembangnya era modern, peta itu digunakan sebagai sumber data spasial yang bisa dianalisis, bahkan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Kemajuan teknologi dan satelit, bahkan GPS itu membuat peta digital itu jauh lebih akurat dibandingkan pada peta-peta tradisional. Perkembangan besar itu terjadi dengan hadirnya GIS, di mana melalui ini peta itu menjadi alat analisis kompleks yang dapat menunjukkan pola migrasi, distribusi penduduk, bahkan bisa menghitung bencana hingga perubahan iklim. Eh,
Dengan kata lainnya, peta itu menjadi instrumen penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Selain itu, kartografi modern itu terbuka untuk massal. Jadi siapa saja itu bisa berkontribusi dalam pembuatan peta, sehingga tidak ada batasan untuk para kalangan ahli saja. Dan juga peta itu kini itu hadir menjadi bentuk interaktif di mana kita itu bisa melihat keadaan itu secara real time. Misalnya keadaan cuaca, bahkan melihat gambar uang secara nyata. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada Syaratu. Baik, saya akan menjelaskan materi bagaimana keseimbangan antara seni, ilmu, dan teknik pada periode era kartografi modern. Yang pertama, ilmu semakin dominan pada era kartografi modern, aspek ilmiah menjadi dasar utama. Perkembangan seperti International Association of Geodesy, International Hydrographic Organization, International Cartographic Association mendorong standarisasi sistem proyeksi datum dan ketelitian peta didukung oleh ilmu geodesi, fotogrametri, penginderaan jauh, dan sistem koordinat global seperti Global Positioning System. Yang kedua, teknologi. Penggerak utama teknologi menjadi faktor revolusioner dalam kartografi modern. Contohnya ArcGIS, QGIS, citra satelit dari NASA, drone, dan LiDAR. Teknologi memungkinkan yang pertama pemetaan real-time, analisis spasial kompleks, visual 3D, web mapping interaktif. Yang ketiga, seni. Tetap penting tapi lebih fungsional pada era klasik. Peta penuh ilustrasi artistik di era modern. Unsur seni lebih difokuskan pada desain simbol, warna tematik, tipografi, layout peta. Tujuannya bukan lagi dekoratif tetapi memudahkan interpretasi, meningkatkan komunikasi visual, mendukung user experience. Dan terakhir akan dibacain oleh Marsila. Baik, selanjutnya bagaimana teknologi percetakan itu mulai memproduksi peta secara massal. Baik, boleh di next. Jadi, sebelum adanya percetakan, peta itu dibuat secara manual oleh pada juru gambar dan kartografer, di mana prosesnya dalam pembuat percetakannya itu sangat lambat dan biaya yang digunakan sangatlah besar, serta hasil yang dihasilkan itu terbatas. Tidak semua kalangan bisa mendapatkan hasil percetakannya, hanya kalangan tertentu seperti bangsawan, raja, dan para pelaut. Dan salinan pada gambar itu harus digambarkan secara ulang sehingga karena dia itu rawan terjadinya kesalahan. Setelah munculnya teknologi percetakan, munculnya teknik percetakan. Ada teknik cetak kayu di mana itu memungkinkan produksi peta secara sederhana tapi detailnya itu sangatlah terbatas. Yang kedua adalah teknik cetak tembaga di mana itu tuh hasilnya itu detailnya lebih halus dan lebih akurat. Inilah yang benar-benar mendorong produksi peta berkualitas tinggi. Setelah itu ada teknologi percetakan Gutenberg, di mana walaupun awalnya untuk teks, prinsipnya itu segera diterapkan pada peta. Contohnya itu adalah buku atlas yang pertama dicetak massal di Eropa. Oke, baik, segitu dari saya. Saya serahkan ke moderator. Yang terakhir, kesimpulan. Pada era kartografi modern, yaitu scan, pondasi utama, akurasi, dan metodologi. Yang kedua, teknologi, penggerak utama, alat, dan inovasi. Yang terakhir, art, pendukung komunikasi visual, estetika fungsional. Sesi diskusi kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.